Assalamualaikum adik-adik, pada video kali ini kakak mau bahas tentang part 2 parabola dengan titik puncaknya m,n. Lanjut. Ini rumusnya ya, dihafalkan. Puncaknya ini simbolnya saya samakan. Ini puncaknya m,n, 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 m,n. Ini terbuka ke atas. Terbuka ke atas gambarnya gimana? Lihat video sebelumnya. Ini rumusnya untuk terbuka ke atas. Nah, ini terbuka ke bawah. Ini hampir sama, cuma ini beda minus ini. Kemudian terbuka ke kanan, ini rumusnya. Terbuka ke kiri, ini rumusnya. Ini hampir sama dengan terbuka ke kanan, hanya beda ini negatif. Sumbu simetrinya terbuka ke atas dengan terbuka ke bawah, ini sumbu simetrisnya sama, X sama dengan M. Terbuka ke kanan dengan terbuka ke kiri, rumus simetrinya sama ya, Y sama dengan N, Y sama dengan N. Fokusnya M. Ini terbuka ke atas dengan terbuka ke bawah, ini absisnya sama, fokusnya sama-sama dengan M. Kalau terbuka ke atas, ini lebih tinggi daripada ordinatnya, ini lebih tinggi daripada puncaknya, N tambah P. Kalau terbuka ke bawah, ini ordinatnya lebih kecil daripada puncaknya, ini fokusnya. Kalau terbuka ke kanan, terbuka ke kiri, fokusnya ini untuk terbuka ke kanan ini nilainya sama ya, ordinatnya sama, terbuka kanan dan terbuka kiri. Sementara absisnya terbuka kanan lebih besar daripada puncaknya, sementara terbuka kiri lebih kecil daripada puncaknya. Kemudian direktrisnya Y sama dengan untuk terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Kemudian terbuka ke kanan dengan terbuka ke kiri, ini X sama dengan panjang lektoristusnya sama semua ya, 4 kali nilai P nya. Ini persamaan garis singgungnya melalui gradien K ya. Ini rumusnya. Hanya saja di video kali ini saya tidak membahas tentang persamaan garis singgungnya, baik melalui gradien K atau melalui satu titik, karena materi ini adalah dari pengayaan. Lanjut. Contoh soal 1.18. Contoh soal ini saya ambil di buku paket. Jika sebuah parabola memiliki titik puncaknya dan titik fokusnya diketahui, ini titik puncaknya 2,3, fokusnya 1,3, tentukan persamaan parabolanya. Ini soal keduanya, ini sama ya, diketahui titik puncak dan titik fokus. Baik, untuk langsung saja dijawab ya. Untuk contoh soal 1.18, ini titik puncak sama titik fokus nilai ordinatnya sama-sama 3. Artinya ada dua kemungkinan, itu terbuka ke kiri atau terbuka ke kanan. Di sini titik puncaknya ya, absisnya 2 lebih besar daripada titik fokusnya, yakni 1. Karena lebih besar daripada 2 lebih besar daripada 1, absis titik puncak lebih besar daripada absis titik fokus, maka ini dapat disimpulkan adalah terbuka ke kiri. Terbuka ke kiri ini rumusnya. Nah, ini jadi titik puncak ya, absisnya lebih besar daripada fokusnya, absisnya ya. Di sini maka kita mencari nilai P-nya. P-nya ini cari, ini M-nya titik puncak, berarti 2 ya, titik puncaknya ini 2 dikurangin P sama dengan absis fokus, ya ini 1. Berarti nilai P-nya 2 dikurangi berapa? Hasilnya 1, maka nilai P-nya adalah 1. Kemudian P-nya udah ketahuan, P-nya 1, titik puncaknya udah ketahuan 2,3, maka masukkan ke rumus ini. Berarti Y dikurangin 3,
N-nya kan 3. Jadi masukkan ke rumusnya, Y dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan ini negatif 4P, berarti negatif 4 kali 1, negatif 4 kali 1, ini absisnya 2, berarti X min 2, seperti itu. Berarti ini kita jabarkan, Y kuadrat ya, Y kuadrat, Y dikali negatif 3 kali 2 berarti negatif 6Y, min 3 dikuadratkan adalah positif 9, sama dengan negatif 4 dikali 1 kali X berarti negatif 4X, min 4 kali 1 kali min 2 positif 8. Ini saya pindah ruas kiri menjadi Y kuadrat min 6Y, pindah ruas jadi positif 4X, pindah ruas jadi min 8, berarti 9 dikurangi 8 adalah positif 1. Ini hasilnya untuk contoh soal 1.18. Persamaannya ini. Kemudian soal yang kedua adalah titik puncaknya adalah 2,4 dan titik fokusnya 2,7. Yang sama ini adalah absisnya. Karena sama absisnya maka ada dua kemungkinan, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kemudian di sini 7 ya, yaitu fokus, ordinat fokus lebih besar daripada ordinat puncak. Maka kesimpulannya adalah terbuka ke atas. Rumusnya ini ya, terbuka ke atas. Ini rumus terbuka ke atas, di mana puncaknya, titik puncaknya untuk, kemudian untuk mencari nilai P, ini nilai P berarti di sini 4 ditambah P sama dengan 7. Maka 4 ditambah berapa? Hasilnya 7 adalah P-nya sama dengan 3. P-nya udah ketahuan, P-nya 3, titik puncaknya 2,4, berarti tinggal masukkan ke rumus ini. Ya, berarti X min 2 dikuadratkan sama dengan 4P, berarti 4 kali 3. Kemudian X min 4, Y min 4 ya, Y min 4. Maka didapat X kuadrat, X kali min 2 kali 2 berarti min 4. X min 2 dikuadratkan adalah positif 4, sama dengan 4 kali 3 kali Y adalah 12Y. 4 kali 3 kali min 4 adalah negatif 48. Ini pindah ke ruas kiri menjadi X kuadrat min 4X min 12Y, 4 ditambah 48 positif 52. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut. Pembahasan contoh soal 1.19. Perhatikan persamaan parabola ini. Tentukan pusat parabola dan puncak parabola. Kalau di parabola itu tidak ada pusat ya, tidak ada nilai pusat. Yang ada itu pusat itu ada di lingkaran, elips. Nah, ternyata soal ini saya ambil di buku paket halaman 38. Ternyata setelah saya cek jawabannya itu, pusat itu maksudnya adalah puncak, sementara puncaknya itu adalah fokusnya. Nah, ternyata di jawaban buku paket itu tidak sesuai dengan pembahasan di video ini. Di mana letak kesalahannya saya bahas ya. Ini langsung saja saya jawab. Y kuadrat ini Y kuadrat itu ada dua kemungkinan. Kurvanya nanti terbuka ke kiri atau ke kanan. Karena ini min 20x, berarti kurvanya itu adalah terbuka ke kanan. Maka terbuka ke kanan itu rumusnya seperti ini. Nah, ini min 20x ini pindah ruas kanan, maka menjadi positif 20x. Berarti menjadi ini 4px ya. 4px sama dengan 20x atau 4p sama dengan 20. Berarti nilai p-nya adalah 20 dibagi 4, yakni 5. Kemudian ini ya, ini yang ini Y dikali min 2, Y kali min N kali 2 itu kan min 2N. Min 2N itu sama dengan min 6 ini, min 6 nya.
Maka di sini nilai n-nya sama dengan min 6 dibagi min 2, ya ini 3. N-nya udah ketahuan 3, P-nya ketahuan 5. Berarti kita mencari nilai M-nya. Maka untuk mencari nilai N, kita masukkan ini nilai N-nya sama nilai P-nya ke rumus umumnya. Berarti ini Y min 3 kuadrat ya. Ya, ini nilai N-nya. Sama dengan P-nya 5 ini ya, berarti 4 kali 5. 4 kali 5 berarti X kali M. X dikurangin M ya. Dikalikan X dikurangin M. Ini dijabarkan, berarti Y pangkat 2 ya, Y kuadrat. Y kali min 3 kali 2 adalah min 6Y ya. Min 3 dikuadratkan adalah positif 9, sama dengan 4 kali 5 kali X berarti 20X. 4 kali 5 kali M, min M ya, menjadi min 20M. Ini Y kuadrat min 6Y kan sama dengan ini. Ya. Ini 20X pindah ruas menjadi min 20X ya, sama ya. Berarti ini pindah ruas menjadi positif 20M. Berarti 9 ditambah 20N ya, 20M sama dengan min 31 ini, min 31. Maka ini 9-nya pindah ruas menjadi min 9, berarti di total min 40. Berarti nilai M-nya adalah min 40 dibagi 20, yaitu min 2. Di buku paket ini M-nya 2. Di video ini M-nya adalah min 2. Kemudian M-nya ketahuan min 2, N-nya ini 3, P-nya 5, masukkan rumus umumnya, berarti M-nya min 2, berarti min ketemu min menjadi positif. Berarti seperti ini, X ditambah 2. Maka di sini nilai puncaknya adalah ini min 2, min 2,3 ya, min 2,3, min 2,3. Untuk nilai fokusnya ini, nilai fokusnya M ditambah P. M-nya ini min 2 ditambah 5. Min 2 tambah 5 adalah 3,3. Nah, lanjut. Pembahasan contoh soal 1.20. Diketahui parabola dengan sumbu simetris Y sama dengan 1, jarak fokus dengan direktris adalah 2. Jika titik puncaknya berada pada garis X min Y sama dengan 1, parabolanya terbuka ke kanan, tentukan persamaan parabolanya. Langsung saya jawab ya. Di sini ya, karena terbuka ke kanan, rumusnya ini seperti ini ya. Terbuka ke kanan ini rumusnya. Kemudian ini sumbu simetrinya Y sama dengan 1 ya. Ini sumbu simetrinya Y sama dengan N. Berarti nilai N-nya adalah 1. Kemudian jarak fokus dengan direktris ini adalah, maksudnya jarak fokus dengan direktris adalah setengah dari panjang lectus rectus. Jadi setengah dari panjang lectus rectus. Berarti kalau setengahnya, berarti setengah dari 4 adalah 2. Berarti 2P sama dengan 2 ini. 2P sama dengan 2, berarti P-nya adalah 1 ya. Kemudian kita mencari nilai M-nya. N-nya sudah ada, P-nya sudah ada, berarti kita mencari nilai M-nya. M-nya masukkan ke sini, ini titik puncak berada di sini, berarti M dikurangin N ya. Nah, M dikurangin N sama dengan 1. N-nya ketahuan ini 1, berarti M dikurangi 1 sama dengan 1. Berapa kurangi 1? Hasilnya 1. Berarti nilai M-nya adalah 2. M-nya 2, N-nya 1, P-nya 1. Berarti tinggal masukkan ke rumus umumnya. Berarti Y min 1 dikuadratkan sama dengan 4P ya, 4 kali 1 X min M, berarti X min 2. Berarti kalau ini kita jabarkan, Y cukup di sini, ini sudah selesai sebenarnya. Kalau maunya dijabarkan berarti Y pangkat 2, berarti Y kuadrat. Y kali min 1 kali 2 berarti min 2Y. Min 1 dikuadratkan adalah positif 1. Sama dengan 4 kali 1 kali X adalah 4X. 4 kali 1 kali min 2 adalah negatif 8.
ini pindah ruas kiri, berarti menjadi y kuadrat min 2y min 4x positif 9 sama dengan 0. Ini jawabannya ya. Lanjut. Pembahasan latihan soal 1.6 untuk 1B dan 1C. Untuk 1A sudah saya bahas di part 1. Untuk 1B diketahui ya, persamaan direktusnya Y sama dengan 1 dan titik fokusnya min 3,7. Karena persamaan direktusnya Y sama dengan 1, berarti ada dua kemungkinan. Terbuka ke atas apa terbuka ke bawah. Karena di sini ya, ini fokusnya kan min 3,7. Ini kalau kita perhatikan fokusnya, absisnya sama. Absisnya sama dengan puncaknya, ya ini sama-sama nilainya M. Berarti nilai M-nya adalah di sini min 3. Kemudian di sini yang diketahui kan persamaan direktis sama fokus. Maka perhatikan fokus sama direktis. Ini nilai ordinatnya ini sama ya. Nah, kalau dijumlahkan kita N ditambah P dijumlahkan N min P sama dengan ini ya. Kalau dijumlahkan P-nya hilang, maka menjadi 2N. Ini P-nya bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret. Berarti tinggal N. N-nya ada 2, berarti 2N. Ya, 2N sama dengan ya fokus ditambah direktis. Berarti 7 ditambah 1. 7 tambah 1. Berarti nilai N-nya sama dengan 7 tambah 1 adalah 8 bagi 2. Berarti nilai N-nya adalah 4. Kemudian, nah kalau kita kurangi nih, kalau kita kurangi berarti N-nya hilang. Berarti P dikurangin min P. Berarti menjadi 2P. 2P sama dengan 7 dikurangi 1. Yakni 6 ya. Berarti nilai P-nya adalah 6 dibagi 2, yakni 3. P-nya ketemu 3, M-nya min 3, N-nya sama dengan 4. Berarti karena P-nya positif 3 ini, berarti kita masukkan ke terbuka ke atas. Berarti ini X min M, berarti karena ini min, berarti min ketemu min plus, berarti X positif 3 dikuadratkan sama dengan 4 kali 3, berarti Y dikurangin 4. Nah, sampai di sini selesai ya sebenarnya. Per ketiga kan 12 ini. Ini ganti 12 sudah selesai. Nah, kalau mau dijabarkan berarti X pangkat 2 dikuadratkan menjadi X kuadrat ditambah X kali 3 kali 2 berarti 6X. 3 dikuadratkan menjadi positif 9 sama dengan 4 kali 3 kali Y 12Y. Berarti 12 kali min 4 berarti negatif 48. Ini benda ruas kiri menjadi X kuadrat 6X, ini min 12Y positif 48 ditambah 9 positif 57. Ini jawabannya ya untuk 1B. Kemudian 1C. Nah, 1C di sini kan X sama dengan min 3. X sama dengan 3 untuk persamaan direktrisnya. Maka ada dua kemungkinan. Ya, persamaan direktrisnya ini X sama dengan ya, berarti terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri. Ini X sama dengan ya. Kemudian di sini karena di sini persamaan ya direktris, maka di sini ini, nah ini 3 ya. Ini kan titik fokus. Nah, fokus ini. Titik fokusnya berarti yang sama adalah nilai ordinatnya. Berarti nilai N-nya sama dengan 0. Ya, nilai N-nya sama dengan 0. Nah, nilai N-nya sama dengan 0. Ini. Kemudian kita mencari nilai lainnya. Kita mencari nilai M ya. Nah, M. Nah, kalau ini kan diketahui titik fokus sama persamaan direktrisnya. Berarti fokus sama direktrisnya. Berarti nilai absisnya. Nilai absisnya tadi kita jumlahkan, maka P-nya hilang ini. Berarti menjadi 2M ya. 2M sama dengan, nah kita jumlahkan 3 ditambah min 3. 3 ditambah min 3. 3 ditambah min 3 ini kan 0 ya. Berarti nilai M-nya adalah 0. Berarti titik puncaknya ini sini 0,0. Kemudian kita mencari nilai P. Untuk mencari nilai P kita kurangi ini. Kurangi. Berarti P dikurangi min P. Berarti menjadi 2P. 2P sama dengan 3 dikurangi negatif 3 ya. Berarti
ini 6 ya. Berarti nilai P nya adalah 6 dibagi 2, yakni 3. Berarti kita tinggal masukkan ini terbuka ke kanan. Berarti Y dikurangin 0 ya, dikuadratkan sama dengan 4 kali 3 X dikurangin 0. Nah, ini 0-nya kita abaikan ya. Di part 1 ini udah dibahas ya. Kalau titik puncaknya 0,0. Berarti ini 0-nya diabaikan. Maka menjadi Y kuadrat ini sama dengan 4 kali 3, 12. 12 kali X berarti 12X. Inilah untuk yang 1C. Persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan 12X. Demikianlah video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.